Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyudin dan anggota saya. Nama saya Joyria. Nama saya Krismia Husna Khotimah. Nama saya Nurwida Ulfa. Nah, baik, kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan tentang hakikat media dan kaitannya dengan layanan BK ya teman-teman. Silahkan simak videonya. Nah, saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang poin A, yang dimana ada 3 tokoh yang menyebutkan tentang hakikat media BK ya. Jadi yang pertama itu menurut Miarso pada tahun 1986. Menurut dia itu media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran sebuah pesan. Yang kedua yaitu Reiser dan juga Igne pada tahun 1983. Nah, itu berisi tentang media itu adalah sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat digunakan untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu menurut Ninich et al. Pada tahun 1989, yang dimana media merupakan alat saluran komunikasi. Lanjut ya. Jadi, jika kita simpulkan lanjutan tentang ringkasan hakikat media ini, media dan juga bimbingan konseling ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan sebuah pesan, bimbingan dan juga konseling yang nantinya dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan juga kemauan konseli untuk memahami dirinya sendiri. Lanjut kepada materi berikutnya. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kaitan media dalam layanan bimbingan konseling. Nah, apa saja kaitannya? Yang pertama, penggunaan media BK bukan merupakan fungsi tambahan, akan tetapi media BK memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana untuk bisa mewujudkan situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang kedua, media BK merupakan bagian integral dari keseluruhan komponen layanan BK, yang mana media BK ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu kesatuan supaya terciptanya situasi yang diharapkan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, media BK dalam penggunaannya haruslah relevan dengan kebutuhan dan tujuan dari layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, media BK bukan merupakan sebagai alat hiburan, akan tetapi adanya teknologi ini supaya bisa menambah efisien, kreatif, dan efektivitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, media BK berfungsi untuk memperlancar proses layanan BK. Misalnya tidak bisa karena terhenti dari ruang dan waktu, maka media BK bisa sebagai sarana pelengkapnya. Yang keenam, media BK sangat berkaitan penting untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan juga efektivitas layanan BK dari konselor tersendiri sebagai bentuk dari kemajuan adanya teknologi informasi. Baik, di sini saya Krismia akan menjelaskan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu poin C, jumlah hal penting media bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada perangkat keras atau bisa disebut hardware, yaitu sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu perangkat lunak, dapat disebut sebagai message atau software, adalah informasi atau bahan bimbingan dan konseling yang akan disampaikan kepada para konseli atau peserta didik. Yang D yaitu manfaat dan fungsi media dalam BK. Yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu validitas. Nah, untuk yang poin D yaitu manfaat dan fungsi media dalam bimbingan dan konseling. Adapun fungsinya yaitu yang pertama memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan data siswa, mulai dari kerahasiaan informasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu memfasilitasi komunikasi antara konselor dan konseling. Yang kelima, menyediakan platform pembelajaran bagi konselor dan konseling.
Dan yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan kualitas dari konselor itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu contoh media bimbingan dan konseling. Yang pertama ada komputer dan HP. Ini merupakan hardware. Komputer biasanya digunakan oleh konselor untuk menyusuri internet untuk membantu siswa mencari informasi ataupun data yang dibutuhkan. Data atau informasi yang dicari oleh konselor ini sudah memasuki tingkat nilai validitas yang tinggi. Yang kedua yaitu program software PowerPoint. Software PowerPoint memberikan kesempatan bagi konselor untuk memberikan sentuhan seni dalam bahan layanan informasi. Melalui fasilitas ini, konselor dapat pula memasukkan gambar, animasi-animasi di luar fasilitas PowerPoint sehingga sasaran yang dicapai menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu media video, gambar, atau film. Media video atau film merupakan media yang menyajikan pengalaman lebih dinamis dan juga konkret. Konselor menggunakan ini agar pemberian layanan informasi bisa jauh lebih menarik. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga kalian bisa menyimak dengan tema hakikat media dan kaitannya dengan layanan BK. Saya Muhammad Rifki Syarifuddin dan ini kelompok kami. Kami mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang prinsip dan manfaat dalam penggunaan media dalam BK. Prinsip dalam media BK. Prinsip dalam media BK itu sendiri adalah sebuah dasar-dasar pokok pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penggunaan media BK itu sendiri. Dan prinsip-prinsip dalam media BK antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kreativitas dan rasa pengetahuan serta harus bervariasi agar lebih menarik. Yang kedua yaitu pemilihan media harus tepat sasaran, dan yang ketiga yaitu adanya silabus dan kurikulum yang ada di website, dan yang keempat yaitu tidak ada satupun media yang cocok untuk semua layanan dalam BK itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pemilihan media hendaknya objektif, yaitu sesuai dengan layanan-layanan yang akan digunakan. Prinsip media BK yang keenam yaitu media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan pemberian layanan kepada klien. Penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membimbing peserta didik menggunakan multimedia. Tidak berarti penggunaan media yang banyak sekaligus, tetapi mereka tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Adapun manfaat media BK, yang pertama adalah menjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kemudian yang kedua adalah kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga adalah mengatasi keterbatasan ruang, tenaga, dan juga daya ingat. Dan manfaat media BK yang keempat adalah proses bimbingan dan konseling lebih menjadi interaktif. Dan yang terakhir, media BK yang kelima adalah menjadikan proses bimbingan dan konseling menjadi lebih menarik. Dengan adanya teknologi dan media, proses bimbingan dan konseling lebih menarik dan lebih interaktif. Keduanya saling berkesinambungan karena adanya teknologi dan media membuat klien atau siswa tersebut
tidak bosan dalam mengikuti kegiatan, dibantu dengan media seperti pamflet, PPT, video, dan lain-lain. Dengan adanya teknologi juga menjadikan siswa tersebut menjadi lebih aktif karena tertarik mengikuti kegiatan yang dibantu juga seperti media tadi. Jadi, sudah sangat jelas bahwasannya media dalam bimbingan dan konseling ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam penggunaannya, media ini sangat membantu dan juga harus relevan dengan isi dan kebutuhan dari sisi bimbingan dan konseling tersebut. Artinya, dalam bimbingan dan konseling, media ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Say you're sorry. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hati ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night, I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, I wear t-shirts, she's cheer captain and I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole. Saya Nista Mara, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari cyber counseling. Penggunaan cyber counseling berawal dari penggunaan dari negara luar yang ada sejak tahun 1970-an. Meskipun awal munculnya e-counseling atau cyber counseling sudah terbilang lama, namun perkembangannya di Indonesia ada sejak munculnya aplikasi-aplikasi yang menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, cyber counseling adalah salah satu model counseling yang berlangsung melalui bantuan internet, di mana konselor dan konseli tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui bantuan internet dalam bentuk website, email, Facebook, dan ide inovatif lainnya. Terima kasih. Nama saya Nardan Aisyah. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tujuan dari cyber counseling. Yang pertama, menambah keterampilan komunikasi. Seorang konselor tidak hanya memiliki keterampilan komunikasi secara face to face, namun juga harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi secara online. Yang kedua, memudahkan proses pelaksanaan konsultasi. Misal ada seorang klien yang ingin melakukan konsultasi, namun keterbatasan jarak, maka dengan adanya cyber counseling ini dapat memudahkan proses pelaksanaan konsultasi. Yang ketiga, cyber counseling dapat membantu seorang konseli namun tetap menerapkan yang namanya asas kerahasiaan yang sesuai dengan yang ada di dalam kode etik. Yang keempat atau yang terakhir adalah gerakan pemberdayaan konsultif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari cyber counseling. Cyber counseling bermanfaat untuk membantu pelaksanaan konseling. Yang awalnya tidak memungkinkan untuk melakukan konseling karena keterbatasan jarak, dengan adanya cyber counseling ini dapat memudahkan konselor dan dapat membantu konselor untuk melaksanakan konseling di mana saja dan kapan saja. Mungkin hanya sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Mutmainatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model cyber counseling dan fungsi dari cyber counseling. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang model cyber counseling. Jadi model cyber counseling ini ada 5, yaitu yang pertama cyber counseling melalui email. Jadi cyber counseling melalui email ini tidak dikembangkan untuk menggantikan counseling tatap muka atau face to face, karena hanya menjadi salah satu cara inovatif dalam membantu menyelesaikan permasalahan klien. Dan cyber counseling melalui email ini adalah cara umum yang biasa digunakan dalam counseling online. Prosesnya terdapat kegiatan membaca dan menulis. Selanjutnya ada cyber counseling melalui chat asinkronus. Jadi cyber counseling melalui chat asinkronus ini sama halnya dengan cyber counseling melalui email, karena juga berbentuk text chat dan tidak ada batasan waktu, sehingga konseling dapat mengirim pesan kapan saja. Selanjutnya ada cyber counseling melalui aplikasi Relief. Jadi aplikasi ini menghubungkan antara psikolog atau ilmuwan psikolog dengan user sebagai klien dalam proses counseling berbasis teks. Dan yang keempat yaitu cyber counseling melalui Facebook. Jadi cyber counseling melalui Facebook ini sama halnya dengan cyber counseling yang lain, karena juga bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien. Dan seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi Facebook ini masih sering digunakan oleh semua orang. Dan yang terakhir yaitu cyber counseling melalui media lain. Jadi cyber counseling melalui media lain ini contohnya seperti Zoom Meeting, Google Meet, chat WhatsApp, dan masih banyak lainnya yang dimana dapat memudahkan konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya di sini ada fungsi dari cyber counseling. Yang pertama yaitu konselor dan siswa yang belum mengenal internet akan mendapat pengetahuan di bidangnya. Jadi konselor dan siswa tidak akan yang namanya ketinggalan teknologi di zaman berkembang ini, atau biasa kita sebut dengan gaptek, yaitu gagap teknologi. Yang kedua yaitu proses konseling ini dapat dilakukan di luar jam sekolah, sehingga tidak akan mengganggu jam pelajaran. Jadi biasanya hal ini ditujukan kepada konseli yang dirasa kurang cukup mendapatkan bimbingan di sekolah. Dan yang ketiga yaitu dengan adanya website yang disediakan oleh konselor dalam instansinya, maka siswa yang ingin mendapatkan informasi yang diinginkannya akan secara mudah mendapatkan informasi tersebut. Misalnya informasi nilai ujian semester lewat internet, dan persyaratan sekolah, dan masih banyak informasi lainnya. Dan yang terakhir yaitu waktu akan lebih efisien. Jadi dengan berkembangnya teknologi dari komputer atau handphone yang disediakan aplikasi internet, maka hubungan antara konselor dengan konselor atau siswa dengan konselor akan bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, asalkan ada koneksi internet. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Saya Nadia Ferdila akan menjelaskan tentang tahapan dalam cyber counseling. Dalam cyber counseling ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, di mana dalam tahap ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan cyber counseling. Yang mana yang pertama kita akan mempersiapkan hardware atau perangkat keras seperti komputer, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Dan yang kedua kita akan mempersiapkan software atau perangkat lunak seperti aplikasi yang akan digunakan saat pelaksanaan cyber counseling nanti. Lalu yang kedua yaitu tahap pelaksanaan cyber counseling. Pada dasarnya tahap pelaksanaan cyber counseling ini sama dengan tahap pelaksanaan counseling pada umumnya. Hanya saja cyber counseling ini dilakukan secara virtual dalam sebuah perangkat. Dan yang ketiga yaitu tahap pasca counseling. Tahap ini ditandai dengan adanya konseling yang KS, di mana konseling ini akan menunjukkan efektif daily living dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, cyber counseling ini akan dilanjutkan pada konseling lanjutan tatap muka atau cyber counseling berikutnya. Dan yang selanjutnya yaitu hambatan dalam cyber counseling. Ada beberapa hambatan dalam cyber counseling yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama yaitu penyediaan sarana dan prasarana yang kurang menyeluruh. Jika hanya pihak konselor atau sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana, maka kemungkinan akan sulit karena penyediaan ini memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua yaitu pembuatan web
pelaksanaan cyber counseling yang mungkin belum matang karena masih dalam tahap percobaan. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman siswa karena konselor kurang bersosialisasi dengan siswanya, yang memungkinkan siswa tersebut tidak memahami bagaimana pelaksanaan konseling dan bahkan tidak mengetahui apa itu cyber counseling. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya Muhammad Ivan pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan cyber counseling. Kelebihan di sini yang pertama, konseling yang pemangku dapat mengikuti konseling kelompok secara online tanpa ada paksaan. Yang kedua, di sini konselor dapat menjangkau para konseling secara lebih luas. Ketiga, di sini konselor dan konseling dapat melaksanakan konseling kapan dan di mana saja atas dasar kesepakatan bersama. Yang keempat, di sini konseling lebih mudah dalam mencurahkan pikiran dan perasaannya. Untuk kelemahan di sini yaitu yang pertama, konselor kurang dalam memberikan perhatian yang cukup untuk ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua, di sini pertumbuhan dinamika dalam proses konseling kurang mendapat perhatian. Yang ketiga, tidak dapat dikontrol secara ketat perilaku yang melemahkan dinamika konseling. Dan yang terakhir di sini, maka karena itu sebagai seorang konselor harus memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi dan kemampuan menginterpretasi kata-kata. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah program atau aplikasi perangkat lunak atau software mengubah kata yang dikembangkan oleh Microsoft. Software ini berfungsi untuk membuat, mengedit, dan mencetak sebuah tulisan dalam bentuk soft copy atau hard copy. Hai, saya Leliatul Mafiro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal maupun di buku ataupun kumpulan artikel yang lain baik yang ditulis dengan tata cara ilmiah yang disesuaikan dengan konvensi ilmiah. Biasanya diterbitkan di internasional maupun nasional. Adapun artikel ilmiah itu dapat berupa artikel asli, mini review, dan review. Adapun artikel asli berisi hasil penelitian. Sedangkan untuk mini review yaitu memberikan tinjauan singkat tentang artikel. Yang ketiga yaitu review memberikan laporan tentang artikel. Hai, saya Nurlaili. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial cara membuat artikel ilmiah dengan template Word. Yuk tonton yuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat artikel ilmiah dengan menggunakan template Word. Dan cara yang pertama itu kita bisa mencari Word, ya, masuk Word, dan sampai kita membuka dokumen baru, ya, sampai muncul seperti ini. Dan kemudian kita bisa tuliskan nama judul jurnal yang mana biasanya itu ada di tengah, ya. Kita ketik mahasiswa BKPI C sangat rajin. Ini contoh judulnya, ya. Ini kita kata tengah. Kemudian setelah itu di bawahnya bisa diberi nama penulis, misalnya Nurul Laili.
ya, nama saya sendiri misalnya. Oke, kita ketik, dan setelah diketik biasanya di bawah nama itu juga terdapat nama universitas dari mana penulis itu berasal ya. Di sini mahasiswa IAIN Madura. Namun biasanya dalam penulisan judul itu penulisan nama kampus itu tidak disingkat ya. Namun di sini saya sengaja singkat. Dan setelah itu ada abstrak. Biasanya abstrak yang pertama itu abstrak bahasa Inggris. Jadi kita harus miringkan. Kita bisa Ctrl I ya. Setelah itu biasanya di bawah abstrak juga ada keyword ya, atau kata kunci. Kita rata kiri ya. Kita rata kiri, kita tulis kita ketik keyword ya. Keyword, dan jangan lupa kita juga miringkan, Ctrl I. Setelah itu dari abstrak bahasa Inggris, biasanya dalam jurnal juga terdapat abstrak versi bahasa Indonesianya. Jadi kita ketik biasa abstrak, dan juga sama rata tengah dan rata kiri, tapi kita ganti dengan kata kunci. Dari keyword itu menjadi kata kunci ya. Nah, sudah. Dan biasanya dalam jurnal itu ada terbagi 2 kolom ya. Nah, biasanya di atas seperti ini, dan di bawahnya itu terbagi menjadi 2 kolom. Caranya kita pergi ke page layout ya. Kemudian kita cari kolom, kita more kolom. Dan biasanya di sini ini kan ada 1, 2, 3 ya. Terserah kita, dan saya pilih yang 2 ya. Karena mau jadikan 2 kolom. Kita apply itu, kita klik, dan kita pilih yang this point forward, agar yang di atas itu 1 kolom, yang di bawah itu menjadi 2 kolom. Seperti contoh gambar ini ya. Nah, kita kemudian klik OK. Nah, otomatis sudah di bagian bawah itu jadi 2 kolom ya. Nah, misalnya di sini kita ketik A pendahuluan. Nah, kita isi sembarang ya. Ini mahasiswa PKPIC ya, terserah ya. Memang sangat rajin. Seterusnya seperti itu ya. B misalnya ada isi dan pembahasan. Oke, selanjutnya dalam menulis kata-kata ya, kita bisa ketik misalnya namanya kita karang ya. Di sini saya menulis Mamang dengan judul buku Siswa dan Perkembangannya. Dan kemudian jangan lupa untuk daftar pusaka itu titik ya, jangan sampai dikasih koma. Dan siswa dan perkembangannya atau judul bukunya itu kita miringkan. Kemudian biasanya setelah ini itu kita kasih titik juga ya, kasih titik. Dan setelah nama buku itu biasanya kita kasih nama tempat atau kota terbit gitu ya, kota terbit bukunya. Misalnya ini Yogyakarta, penerbitnya UV Press tahun 2023. Oke. Kemudian kita rata kanan kiri ya, biar cakep. Oke. Dan biasanya kalau daftar pustaka itu kan yang di bawah itu agak mencolok ke dalam ya, kita Ctrl T. Nah, sehingga jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita tulis juga misalnya namanya Toto tentang perkembangan ya, misalnya dari Surabaya dan penerbitnya Dana Press ya misalnya.
tahun 2023 juga. Dan setelah itu misalnya kita mau kayak dalam daftar pustaka itu kan harus urut ya, misalnya di sini itu huruf pertamanya M baru T gitu ya, misalnya kita tukar dulu. Nah semisal seperti ini dan kita mau urutkan, misal kita blok, kita ke tanda di atas ya, ini yang A ini di home ya, kita klik. Nah di sini ini ganti descending, oke. Oh sepertinya saya salah, kita ke paragraf D dulu ya. Di sini itu ada apa aja? Oke, ternyata kita paragraf saja ya. Kita klik paragraf saja, kemudian ascending ya. Kita ascending aja pilihnya, jangan diubah ke descending ya, ascending aja. Oke. Tara ya, udah keurut sendiri. Jadi gak usah repot-repot kita baca ini yang A mana, yang habis AB itu mana gitu ya. Jadi itu cara otomatisnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat ya. Dan untuk jurnalnya, ini template-nya sebenarnya ini dibebaskan jika semisal kalian mau mengikuti template jurnal dari misalnya mengikuti lomba, dari lomba itu sendiri tinggal kalian copy, isi sendiri ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yusika Mokiro, Prodi BKPIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat artikel ini. Yang pertama itu ada meningkatkan motivasi siswa. Yang kedua meningkatkan kinerja guru pembimbing. Yang ketiga itu ada meningkatkan kemampuan penelitian. Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan menulis. Selanjutnya yaitu manfaat Microsoft Word dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu menjelaskan materi dan media bimbingan dan konseling. Yang kedua sebagai sarana dan mengembangkan bahan dan media dalam BK. Yang ketiga menjelaskan instrumen BK. Yang keempat itu meningkatkan defisiensi. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas layanan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Hafifati, kelas BKPIC. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri, bisa dipanggil Ayu, dari kelas BKPIC. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Wernasari dari kelas BKPIC. Perkenalkan, nama saya Retno Faisal Mangkiro Ramadhania dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat media. Untuk pengertian hakikat media itu, menurut Miyarso, media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Terus yang kedua, menurut Reiser, media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat digunakan untuk belajar. Yang ketiga, media merupakan alat saluran informasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat media. Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pesan bimbingan dan konseling, yang dapat merangsang pikiran,
perasaan, perhatian, dan kemauan konseli untuk memahami diri, mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, kaitan media layanan BK. Yang pertama, menggunakan media BK bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Yang kedua, media BK merupakan bagian integral dari keseluruhan proses layanan BK, yang berarti bahwa media BK sebagai salah satu komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lain dalam menciptakan situasi yang diharapkan. Baik, di sini saya akan memaparkan manfaat dan fungsi media dalam BK. Yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, dan yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga yaitu menjaga kerahasiaan data siswa mulai dari data kebutuhan informasi dan lain-lain. Yang keempat yaitu memfasilitasi komunikasi antara konselor dan klien. Yang kelima yaitu menyediakan platform pembelajaran bagi konselor dan konseling. Yang keenam yaitu meningkatkan efisien, kreativitas, dan kualitas konselor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip media dalam BK, yaitu penggunaan media dalam BK itu dapat meningkatkan kreativitas dan rasa keingintahuan serta harus bervariasi lebih menarik. Yang kedua, media yang dibuat harus dapat tepat sasaran, sehingga pemilihan media hendaknya objektif sesuai tujuan pelayanan. Terus yang ketiga, dapat ditemukan silabus, kurikulum, dan lain sebagainya melalui website. Yang keempat, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pelayanan tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pemberian pelayanan yang lain. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan dari pelayanan bimbingan konseling, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi konselor. Yang keenam, media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada klien. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu penggunaan berbagai media dalam satu pelayanan konseling, bukan hanya sekedar saringan atau pengisi waktu luang atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kedelapan, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang kesembilan, menggunakan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang kesembilan, penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia BK berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat media dalam bimbingan konseling. Yang pertama yaitu menjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalitas. Yang kedua yaitu kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Yang ketiga
ketiga yaitu mengatasi keterbatasan ruang, tenaga, dan daya indera. Yang keempat yaitu proses bimbingan dan konseling menjadi lebih interaktif. Dan yang kelima yaitu proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik. Di sini saya akan menjelaskan tentang cyber counseling, di mana cyber counseling itu salah satu model konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet, di mana konselor dan konseling itu tidak hadir secara fisik pada ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, proses konseling berlangsung melalui internet dalam bentuk website, email, Facebook, video conference, Yahoo Messenger, dan ide inovatif lainnya. Tujuan cyber counseling itu ada 4. Yang pertama, menambah keterampilan komunikasi konseling. Yang kedua, memudahkan proses konsultasi. Yang ketiga, menyediakan bantuan namun tetap dengan asas kerahasiaan. Yang terakhir, gerakan pemberdayaan dan konstruktif. Manfaat cyber counseling yaitu cyber counseling bermanfaat untuk membantu pelaksanaan konseling yang dahulu dirasa tidak mungkin dilaksanakan karena keterbatasan jarak. Cyber counseling sangat membantu konselor untuk melaksanakan konseling kapanpun dan dimanapun tanpa menghabiskan banyak waktu untuk perjalanannya. Fungsi cyber counseling yaitu konselor dan siswa yang belum mengenal internet secara langsung mendapatkan pengetahuan di bidangnya. Dan tahapan konseling yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap konseling, dan yang ketiga ada tahap pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis pada Microsoft Word dengan cara otomatis, sehingga ini juga mempermudah pekerjaannya teman-teman dalam mengerjakan makalah itu sendiri. Oke, kita mulai. Yang pertama, pastikan semua daftar isi itu sudah terisi dengan benar sesuai dengan aturan ya. Pastikan dulu semuanya. Oke, kita bisa cek ke bawah ini sudah benar. Oke, nah jadi di sini sengaja kita kosongkan daftar isi agar bisa kita berikan daftar isi secara otomatis. Caranya bagaimana? Masuk memori Friends, setelah itu pilih table of content. Nah, pilih yang paling atas. Kalau teman-teman sesuai aturannya ini pakai yang paling atas. Lalu teman-teman tinggal pencet ini. Nah, tinggal teman-teman lihat tuh di sini kita sudah punya yang namanya daftar isi. Oke, jadi sesuai dengan susunan daftar isinya ada di sini. Kita pastikan dulu ya info yang 13 itu daftar pustaka. Kita oke, ini sudah otomatis ya teman-teman. Oke, kita ketik atau search cari Google Dokumen. Oke, di sini kita ambil Google Docs 6in, kita masuk. Lalu kita scroll cari ke bawah yaitu Google Dokumen, dan tampilannya akan seperti ini. Kita di situ ada galeri template ya teman-teman. Oke, kita lihat-lihat dulu untuk ke bawah. Oke, lalu kita mencoba formulir kosong. Oke, kita ketik. Nah, ini kita ketik hello everyone. Oke, lalu di bawahnya kita I'm beautiful. Oke, kita ini akan menerjemahkan ya teman-teman. Oke, kita terjemahkan. Kita pilih bahasa terlebih dahulu dari Inggris ke Indonesia. Oke, lalu terjemahkan dan lihat. Oke, masih loading ya teman-teman. Nah, itu udah tertranslate ya teman-teman.
Oke. Semisal kita akan membagikan linknya, oke, kita salin link. Karena ini masih dibatasi, kita umumkan, oke. Lalu kita ganti pada editor, lalu kita salin link ya. Oke, salin linknya terlebih dahulu, lalu klik selesai. Kita buka tab baru, kita lihat di lain akun semisal. Oke, itu udah ada ya linknya teman-teman. Oke, kita enter dan itu sudah terterjemahkan sendiri ya. Selanjutnya di sini saya akan membuat 3 kelebihan dari penggunaan Google Spreadsheet. Kita langsung ke prakteknya. Sini kita login dulu pakai email. Setelah itu kita pilih Google Spreadsheet. Nah, setelah itu kita pilih tanda plus di bawah untuk membuat spreadsheet baru, halaman baru atau dokumen baru. Untuk kelebihan ketiga, untuk mengecilkan kolom yang kita buat ini, nah kalau membuat secara otomatis kan gitu ya, kan lama kalau satu-satu karena kannya banyak, jadi kita langsung buat otomatis. Kita blok dulu ini dari 1 sampai 20, kolomnya kita blok dari 1 sampai 20, kita klik kanan. Nah, setelah kita klik kanan, di situ akan muncul, nah, ubah ukuran kolom C sampai V tadi, maksudnya itu dari kolom 1 sampai 20 tadi. Kita klik ini. Nah, kita pencet paskan sesuai data, kita pilih paskan sesuai data, terus oke. Nah, maka otomatis kolomnya itu akan mengecil secara otomatis ya. Kita nggak perlu mengecilnya secara manual, jadi cepat. Mungkin hanya itu yang bisa saya praktekkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita buka tab, lalu kita klik titik 9 atau Google Apps, lalu kita scroll ke bawah dan kita klik Google Slide. Oke, selanjutnya kalian akan login ke akun kalian karena sudah disinkronkan ya ini. Lalu kita klik presentasi kosong. Oke, di situ akan muncul ya. Oke. Ketika kalian ingin menggunakan template, di sini ada bacaan tema, lalu kalian pilih sesuka hati kalian. Oke, saya pilih yang ini ya. Jadi contohnya itu kita akan membuat PowerPoint teknologi media bimbingan konseling yang dibuat oleh kelompok 5 ya. Oke, ini tunggu ngetik dulu teman-teman. Oke. Lalu kita akan membuat slide baru, kita tinggal pencet enter dan di poin pertama kita taruh pengertian ya, pengertian media BK, dan kita taruh di sini, kita cari terlebih dahulu materinya. Ini persemisalan ya teman-teman. Oke, lalu kita Ctrl C dan kita Ctrl V di slide yang ini. Oke, kita ubah dulu fontnya, ukurannya itu 14 dan fontnya itu Times New Roman ya. Oke, selesai. Kita mau buat poin selanjutnya yaitu di poin yang B. Kita tinggal enter lagi. Oke, ada lembaran baru, lalu kita klik manfaat media. Oke, kita cari lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita tinggal copy, lalu kita edit sesuai dengan yang kita inginkan, ukuran sama fontnya. Dan setelah itu ini anggap cuman hanya ini saja ya. Lalu kita ubah judulnya menjadi TMBK PPT Google Slide.
Oke, itu akan tersimpan otomatis ke Google Drive kalian. Oke, itu kita lihat hasil kita tadi. Ya, itu sesuai dengan yang kita ketik tadi ya teman-teman. Oke, kita buka tabs, lalu kita pergi ke titik 9 atau Google Apps, kita scroll ke bawah lalu kita klik Google Form dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik formulir kosong dan kita mulai mengetik, semisal ini membuat soal UAS Bahasa Indonesia. Oke, kita tinggal edit-edit sesuai dengan yang kita mau, lalu kita berikan deskripsi. Oke teman-teman, deskripsinya seperti itu. Dan langsung saja kita pergi ke nama, kita ketik nama. Oke, lalu kita pilih jawaban singkat karena itu hanya nama ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita beri kelas ya. Oke, kita buat lembaran baru, kelas, kita beri opsi kelas A, B, C. Oke, setelahnya itu dikasih pilihan ganda. Oke, kita buat lembaran baru lagi. Ini langsung soal ya teman-teman. Oke, di situ sudah ada multiple choice-nya. Karena di sini tak beraturan, jadi kita edit terlebih dahulu. Oke, karena itu saya persingkat ya teman-teman. Di situ kita sudah edit. Sekarang kita membuat soal esai. Ini hanya sebuah contoh ya teman-teman. Oke, itu ubah ke paragraf. Oke, itu udah selesai ya teman-teman untuk pembuatan soalnya. Lalu kita salin link, kita buka di tab baru ya, kita coba. Oke, persingkat dulu URL-nya lalu kita salin. Oke, itu udah selesai. Lalu kita buka tab baru. Oke, kita Ctrl V dan di situ kita mencoba mengisi ya teman-teman. Coba isi dengan nama saya, misal di Putri, kelasnya di kelas C. Lalu kita mencoba mengisi yang multiple choice terlebih dahulu. Kita jawab, ini hanya misalan ya. Oke, lalu kita kirim dan kita lihat respondennya siapa saja. Oke, kita pergi ke Google Form yang sebelumnya. Lalu kita lihat di tab jawaban. Oke, kita klik. Nah, di situ akan terekam semua siapa yang mengerjakan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat Google Classroom. Nah, di sini saya membuat pakai HP ya, pakai laptop juga bisa. Kalian bisa login di Google Chrome pakai link. Terus kalau di HP kalian bisa download aplikasinya Google Classroom. Nah, di sini saya sudah download aplikasinya Google Classroom. Tinggal kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Jika kalian belum daftar, kalian daftar dulu pakai email. Di sini saya sudah daftar pakai email. Dan ketika sudah daftar pakai email, di sini ada tanda plus. Kita pencet tanda plus. Di sini ada dua pilihan, buat kelas dan gabung kelas. Kalau buat kelas itu sebagai guru, kita tuh sebagai guru. Kalau gabung ke kelas kita itu sebagai murid. Nah, di sini kita membuat kelas ya. Kita pencet buat kelas. Nah, di sini ada nama kelas. Kita bisa isi nama kelasnya itu BKPIC. Nah, bagian dan ruang ini boleh tidak diisi ya. Mata pelajarannya itu misalkan kita isi ilmu sosial. Nah, setelah itu langsung kita buat. Nah, tampilannya seperti ini. BKPIC ilmu sosial. Nah, untuk bagikan kelas ini kita bisa
memberikan info. Nah, seperti ini. Kita posting. Nah, di sini ada info ya, info kelas sosial. Setelah kita posting, maka munculnya seperti ini. Di sini ada tambahan komentar kelas. Tambahkan komentar kelas. Nanti di sini siswa itu bisa mengomentari apa yang dia komentar. Di sini ada tugas kelas. Nah, untuk buat tugas kelas kita pencet plus. Nah, di sini ada pilihannya tugas, pertanyaan, materi. Kita pilih tugas. Nah, judul tugasnya itu misalnya sosialisasi. Deskripsinya itu silahkan buat rangkuman tentang sosial. Nah, batas waktunya kita bisa rubah ke misalkan ya 3 Desember. Batas waktunya itu jamnya sampai jam 12. Simpan. Nah, tugaskan. Setelah selesai kita pilih tugaskan. Nah, tugas yang diberikan oleh guru sudah selesai diposting nih. Contohnya kalau sudah diposting seperti ini. Sosialisasi diposting hari ini. Nah, ini tugas siswa 100 poin nilainya. Simpan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind scene. What you looking for? It's me, DLP. Style. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Google Spreadsheet. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Google Spreadsheet. Google Spreadsheet adalah lembar kerja yang serupa dengan Microsoft Excel, tetapi dikembangkan oleh Google Spreadsheet yaitu melalui aplikasi komputer yang mensimulasikan kertas. Akuntansi worksheet. Worksheet sendiri menampilkan beberapa file biasanya dalam bentuk kotak metrik atau 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris yang bisa dibuka oleh Google. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari Google Spreadsheet, yang mana fungsi dari Google Spreadsheet di sini tidak jauh beda dengan Microsoft Excel, yaitu dapat mengumpulkan data, memanipulasi data dalam bentuk grafik atau tabel. Nah, bedanya di sini dari Google Spreadsheet sendiri, yaitu cara pengaksesannya itu lebih cepat dan lebih mudah.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Google Spreadsheet, yang mana manfaat dari Google Spreadsheet di sini terdapat dalam bidang-bidang. Yang pertama bidang pemerintahan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang perusahaan, dan yang keempat bidang kesehatan. Nah, untuk dari bidang pemerintahan di sini contohnya dapat mempersiapkan data penduduk dan keuangan. Yang kedua yaitu bidang pendidikan. Contohnya di sini absensi guru dan siswa, juga prestasi dari siswa tersebut. Yang ketiga yaitu bidang perusahaan. Contohnya di sini seperti dapat mengelola keuangan dan manajemen proyek. Yang keempat, yang terakhir yaitu bidang kesehatan. Contohnya di sini dapat menyimpan data medis. Bagaimana cara memprogram Google Spreadsheet? Yang pertama itu kita login pada aplikasi Google Chrome terlebih dahulu dan pastikan bahwa kita sudah mendaftar di alamat email. Setelah itu yang kedua, kita pilih pada menu Google Application ataupun titik 9 yang ada pada bagian kanan atas. Setelah itu di situ ada pilihan, kita memilih menu Google Drive. Setelah masuk pada Google Drive, kita itu bisa memilih tanda plus ataupun baru. Setelah diklik, kita selanjutnya memilih Google Spreadsheet. Kita sudah masuk pada halamannya. Setelah masuk pada halamannya, kita itu bisa mengisi ataupun mengformat sesuai dengan keinginan kita. Dan yang terakhir, kita itu bisa membagikannya dengan cara mengklik tanda hijau, ada bacaan bagikan. Sebelum di linknya itu kita copy, kita bisa mengedit akses publiknya. Apakah seorang yang mempunyai link tersebut hanya bisa membaca, atau hanya bisa mengomentari, atau bisa mengedit file yang kita kirimkan. Adapun kelebihan dan kekurangan Google Spreadsheet. Kekurangan ada 4. Yang pertama, Google Spreadsheet ini berbasis cloud storage, yang dimana penyimpanannya itu melalui data ataupun online. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, gratis. Dan yang keempat, ringan. Adapun kekurangan dari Google Spreadsheet. Yang pertama, ekstensi penyimpanan. Yang kedua, fitur profesional terbatas. Dan yang terakhir, membutuhkan jaringan internet yang stabil. Welcome to Sahara, bitch. Welcome to Sahara, bitch. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said, but she A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Ibrahim Nawandi. Di sini saya pemateri pertama dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan pengertian Google Sheet. Apa itu Google Sheet? Google Sheet adalah merupakan sebuah aplikasi presentasi online yang merupakan bagian dari Google Drive, yang merupakan untuk mempresentasikan karya dengan cara visual dengan menarik. Nah, di sini Google Sheet ada 4 bagian. Yang pertama ada presentasi online, yang mana Google Sheet adalah platform yang berbasis web yang memungkinkan Anda mengedit dan menyajikan slide. Dan yang kedua, kolaborasi real time. Anda dapat mengundang orang lain untuk bekerja sama pada presentasi dan melihat perubahan yang dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, integrasi yang mudah. Google Sheet dapat terhubung dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Drive, Google Sheet, dan Google Docs. Dan yang terakhir, layanan cloud. Presentasi disimpan di cloud atau tersimpan secara otomatis, sehingga Anda dapat mengaksesnya dari perangkat apapun dengan koneksi internet.
Selanjutnya saya sebagai pemateri kedua, perkenalkan nama saya Sugianto. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Yang pertama, buat slide. Anda dapat membuat slide baru atau menggunakan template yang disediakan oleh Google Slide. Dan yang kedua, tambahkan konten. Anda dapat tambahkan slide, gambar, video, grafik, dan elemen multimedia lainnya ke slide Anda. Dan yang ketiga, ada susunan slide. Geser dan susun slide Anda dengan mudah menggunakan tata letak yang ditawarkan oleh Google Slide. Dan yang terakhir, ada sajikan presentasi. Anda dapat mempresentasikan slide Anda secara langsung dari Google Slide atau mengunggahnya dalam format PDF atau PowerPoint. Baik, saya Ahmad Saduddin sebagai pemateri ketiga. Saya akan menjelaskan cara mengatur Google Slide layout. Di sini cara mengatur Google Slide layout ada 3. Yang pertama yaitu tata letak slide. Pilih tata letak yang sesuai untuk slide Anda seperti tata letak tegal, tata letak spread, atau tata letak bergambar. Yang kedua yaitu penataan objek. Geser, ubah ukuran dan atur objek Anda dengan mudah menggunakan fitur penataan objek di Google Slide. Yang ketiga yaitu tema dan warna. Pilih tema dan warna yang sesuai dengan presentasi Anda untuk memberikan tampilan yang konsisten dan menarik. Baik, di sini saya Ahmad Madani. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang bekerja dengan Google Slide. Yang mana di sini ada 3 bagian. Yang pertama kolaborasi tim, yang kedua revisi dan versi, dan yang ketiga presentasi online. Yang mana yang pertama yaitu kolaborasi tim. Kita harus undang anggota tim Anda untuk bekerja sama pada presentasi secara rutin dan berikan komentar atau saran. Dan yang kedua yaitu revisi dan versi. Google Slide di sini menyimpan riwayat versi presentasi sehingga Anda dapat kembali ke versi sebelumnya atau melihat revisi yang dilakukan oleh anggota lain. Yang ketiga yaitu presentasi online, yang mana di sini Anda dapat mempresentasikan slide Anda secara langsung melalui panggilan video atau berbagi presentasi secara tautan dengan tautan. Saya Sony Yediwada sebagai pemateri terakhir. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat animasi dengan Google Slide. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu Anda dapat tambahkan efek animasi, dan yang kedua yaitu kustomisasi animasi, dan yang ketiga yaitu tampilan terhadap hijau.